Kutu kasur. Buat kalian yang nggak tahu, ini tuh tungau yang biasanya ditemuin di tempat-tempat kotor atau lembab. Dia suka menghisap darah manusia, terutama pas tidur. Dan yang nyebelin dari kutu ini, pertama, dia tuh cepet banget berkembang biak. Dan yang kedua, efek samping kalau habis dihisap dia, kulit kita tuh bisa jadi gatel dan bentol-bentol. Aku tahu dan pernah dengar tentang hewan ini. Tapi aku nggak begitu ngeh sama keberadaannya. Soalnya waktu di Indonesia aku nggak pernah ngeliat dan bahkan nggak pernah ngerasain serangan dari kutu kasur ini. Mungkin ya, karena waktu di Indonesia aku tuh hidupnya di lingkungan yang cukup bersih. Tapi semenjak aku menginjakan kaki di Mesir, makhluk-makhluk kecil menyebalkan ini tuh benar-benar menggentayangi hidup aku ini. Awal-awal datang ke sini, aku tidur di kasur temanku. Karena waktu itu aku belum beli kasur. Terus pas bangun tidur, kok gatel, kok bentol-bentol, ada apa ini? Terus temanku bilang, itu kayaknya ulah kutu kasur deh. Aku juga gitu soalnya. Tapi waktu itu aku masih nggak percaya. Dan kebetulan aku punya selimut baru yang belum kucuci dan langsung kupakai buat tidur. Jadinya aku mikir, kayaknya ini emang gara-gara selimutku aja deh yang masih baru, bukan gara-gara kutu kasur. Soalnya aku belum pernah lihat ada kutu kasur di sini. Singkat cerita, aku masih menolak fakta dan menganggap perkataan teman-temanku bahwa kutu kasur itu sangat menyebalkan, itu menurutku terlalu dibesar-besarkan ya. Nah, ketika musim dingin berakhir dan musim panas datang, temanku bilang kalau musim panas nanti kutu kasurnya bakal lebih agresif. Tapi aku nggak begitu ambil pusing karena kebetulan aku udah punya kasur sendiri dan serangan kutu kasur yang aku rasain udah nggak pernah terjadi lagi. Tapi ternyata omongan temenku tuh bener adanya. Awal-awal musim panas, aku beberapa kali diserang kutu kasur. Dan beberapa kali juga ngelihat hewan ini jalan di dekatku pas aku lagi rebahan. Aku mulai agak khawatir. Dan bener aja, serangan kutu kasur ini makin hari makin intens. Tiap bangun tidur, badanku tuh luar biasa gatel, bentol-bentol, dan aku jadi harus sering potong kuku karena kuku yang panjang bisa bikin aku luka pas aku garuk. Seiring berjalannya waktu, serangan kutu ini tuh makin intens. Tidurku bener-bener gak nyenyak. Kalau pas di Indo, malam-malam tuh kepikiran hantu. Kalau di sini, malam-malam tuh kepikiran kutu menyebalkan ini. Aku sering kebangun karena gatel, lalu nyalain senter HP dan nemuin beberapa kutu kasur di kasurku. Aku langsung pites saat itu juga. Tapi ya percuma aja. Jumlah mereka banyak banget dan mereka juga cepet banget berkembang biak. Aku nggak bisa gini terus. Tidurku bener-bener gak nyenyak dan kulitku juga banyak bekas luka garukan. Aku udah gak tahan lagi. Akhirnya aku buka YouTube cara membasmi kutu kasur. Aku cuci selimut, sarung bantal, spray, dan bener aja ternyata mereka tuh suka banget nangkring di sudut-sudut spray. Aku langsung rendem pakai air panas plus deterjen, terus kamarku juga aku vakum, kasurku semprotin pembasmi kutu kasur, dan aku juga setrika. Bener-bener melelahkan hari itu. Tapi sayang beribu-ribu sayang, memang ketika aku basmi, serangan kutu kasurnya jadi berkurang drastis. Tapi mereka tetap ada, dan yang seperti aku bilang di awal bahwa mereka tuh cepet banget berkembang biak. Jadinya selang beberapa hari, serangan kutu kasur itu jadi intens lagi. Aku jadi balik lagi ke pola awal. Tidur, kebangun gara-gara gatel, nyalain senter, berburu kutu kasur, terus tidur lagi berharap nggak ada serangan lanjutan. Sampai akhirnya aku capek banget. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai hoodie, celana panjang, dan kaos kaki setiap tidur. Apakah nggak kegerahan kayak gitu? Ya gerah banget lah. Tapi ya gimana lagi, dilema. Kalau nggak gini, aku diserang kutu kasur. Tapi kalau gini, gerah banget. Ya ampun. Untung aja ada kipas, jadi agak sedikit meredam gerahnya. Ya, itulah yang sekarang ini lagi aku alami. Serangan kutu menyebalkan ini masih berlangsung sampai sekarang. Dan aku masih pakai APD setiap mau tidur. Kalau kalian ada pengalaman yang serupa atau punya tips yang lebih baik untuk menangani kutu ini, tolong kasih tahu aku di komen. Ciao.